Hai Kak, selamat datang di Pacarita Podcast. Semua yang ada di sini hanya cerita yang carutu, tapi soal hati pastinya yang paling tulus. Ini adalah video pertama saya podcast. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak suka. Jika tak suka, untuk apa kalian dengerin podcast ini? Jadi sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Aweh, apa kadule, sumpah mak. Masalahnya toh, untuk apa beri kenalan, lalu sayang, tapi tidak jadian. Cie. Namaku Fadli, biasa juga dipanggil Pepong. Jadi Fadli Pepong lah. Saya suka bercerita soal hati yang menderita tapi tidak kunjung menemui cinta. Saya juga suka buat video yang asal-asalan, ya buat video sampah-sampahan di YouTube. Kalau kalian tanya temanku, siapa itu Pepong? Pasti dia bilang, Pepong itu siapa? Iya, karena saya bukan orang terkenal. Hanya orang biasa yang mencoba berkarya mulai di video dan saat ini mencoba peruntukannya di podcast. Terus pertanyaannya adalah, kenapa podcast? Biar saya kasih jawaban sesederhana mungkin. Jadi saya orang yang pendiam. Lah, terus apa hubungannya dengan podcast gitu? Hubungannya sih tidak ada. Cuman ada pembicaraan atau ada tempat-tempat yang memaksa saya untuk mengeluarkan opini dan pendapat saya. Jadi menurutku podcast itu adalah tempat yang tepat gitu. Selain karena gampang, ya karena bikin podcast gitu toh kayak apa di duduk ki ini toh duduk ki terus tar maki recording. Sudah itu bicara maki apapun itu yang penting bicara ki kayak gampang aja begitu. Ndak kayak yang biasa di YouTube harus kita take dulu, meaning the editing, color grading, begitu kayak apa itu mes segala macam. Itu terlalu rumit untuk kemalasanku yang terlalu tinggi. Tapi jujur ya, mau tuh nggak bikin begituan, tapi tidak tahu kak. Selain karena gampang di podcast, ini juga kayak apa di, nggak terlalu dipikir nih visualnya begitu ya. Jadi kayak tinggal pakai ke earphone atau tidak pakai ke earphone juga bisa tonji, tiduran maki, baring maki begitu. Kita dengar nih orang yang bicara dengan apapun pendapatnya dan argumennya yang ada di podcast itu gitu. Jadi kayak sebuah tempat yang tepat untuk bicarakan hal yang buat resah seperti tema podcast kali ini yaitu kenal biar sayang. Kurasa ini podcast tempat yang tepat untuk bicara ke hal-hal yang selama ini mau kak bicara tapi takut ketika diterima. Bukanlah. Ini mau kak bicara karena capek jadi seseorang yang cuma menikmati karya orang lain. Begini, saya ada di lingkungan yang berisi orang-orang kreatif. Ada temanku yang di YouTube, ada yang jago nyanyi, ada yang jago nulis, jago buat puisi, ada yang jago edit foto, jadi editor begitu. Terlalu menyebalkan untuk jadi orang yang cuma nikmati karya mereka saat kau juga bisa ciptakan sesuatu yang dinikmati orang lain. Ini toh bisa kak buat sesuatu, kenapa hanya dia kuliahati begitu. Kayak menyenangkan juga kalau membuat sesuatu yang didengarkan orang lain begitu. Semoga ada didengar kini. Ah, Mungkin cukup itu deh perkenalanku, panjang sekali lagi kurasa. Jadi banyak bacotku kayaknya itu. Ya, jadi temanya itu kan kenal biar sayang. Mungkin yang biasa kita dengar tak kenal maka tak sayang. Tapi tidak ada jaminan begitu kalau kita kenalan terus kita sayang dia, apakah dia akan sayang balik kita? Ya, tidak tentu. Tapi kenalan itulah yang menjadi awal sebuah kata sayang timbul di hatimu, atau kita sebut saja itu cinta. Kata cinta pasti tidak asing bagi kalian remaja yang beranjak dewasa. Cinta kadang membuat kita tersenyum, tertawa, tapi kadang cinta juga membuat kita sedih, menangis. Seperti itu kudung anak-anak kah? Diputuskan beda sama pacarnya karena mau fokus UN. Baru tidak ada UN tahun ini, kasihan aku dong. Apa di? Itu tuh cinta, kayak Tonji menunggu PT-PT. Kadang ada yang kosong tapi tidak searah, giliran ada yang searah tapi full. Ada. Itu memang rumusnya percintaan, susah sekali diselesaikan. Tapi ada sebuah kata yang terkait dengan cinta dan mungkin sering dirasakan anak SMA saat ini. Mereka punya teman, apakah laki-laki atau perempuan.
Mereka sering jalan sama-sama, belajar sama-sama, atau bahkan ada yang masuk organisasi, jadi satu organisasi, atau berbeda organisasi, sehingga muncul yang namanya friendzone. Ya, friendzone. Mungkin ada nih pernah yang rasakan friendzone, atau mungkin ada yang belum rasakan, ya bersyukurlah. Jadi friendzone itu kan perasaan suka yang berlebihan, atau sayang yang berlebihan, atau apa nih, mungkin kata-katanya begini. Rasa ingin memiliki lebih dari seorang teman, tapi sialnya itu perasaan muncul di antara pertemanan. Kan jadi kayak, weh mau makin bagaimana ini? Kalau misal disuruh kak memilih, lebih mau kak suka atau tertarik sama orang yang tidak kukenal atau random begitu. Dalam artian bukan dari golongan teman-temanku. Karena posisinya kalau suka atau berharap sama teman tersendiri kayak bingung sekali Ki, mau bagaimana. Ku dekatin ini tidak, bikin komitmen atau bagaimana. Tapi kalau bikin ke komitmen, pasti bakalan banyak konsekuensinya. Semisal kembalikan diriku tembak itu, mati tuh anak orang. Bukan. Maksudku itu nyatakan perasaan begitu toh. Kan janjinya itu pasti dua aja jawaban yang akan kita dapat. Ya terima ki atau natolak ki. Mungkin ada juga yang bilang pikir-pikir kak dulu. Tapi itu jawaban ya daknis sekali. Dan pada akhirnya kalau misal jawabannya itu natolak ki, pasti si cewek itu tiba-tiba keadaannya berubah. Situasinya jadi berubah. Kayak temanku itu merasa tidak enakan karena sudah mengutarakan isi hati kita tapi natolak ki, dan pasti dia akan menjauh karena merasa tidak enak. Nah ini fase dimana paling menyakitkan sekali, dan semoga kalian tidak pernah merasakan fase itu. Cinta, apa itu cinta? Mungkin kata anak alay, cinta itu adalah siap-siap menderita. Ada juga anak SMA yang sudah punya pasangan tapi merasakan sesuatu yang dinamakan selingkuh. Kan kalau jalanku datang tak dijemput, pulang tak diantar, kan mandiri. Tapi kalau orang selingkuh, dia yang dijemput, diantar pulang sampai rumah, sampai di rumah dijemput ke sama pacar lain, nah kan bangke sekali kan tuh. Tapi itu bisa jadi Tuhan memperlihatkan kalau dia bukan yang terbaik untuk kita. Jangan makin marah kalau pacar tak selingkuh. Cukup satu kali saja untuk pacar tak yang selingkuh. Cut tari, cukup tahu aja tanam dalam diri. Anjay. Kenal biar sayang. Terus bagaimana kalau kita sayang atau suka sama dia tapi dia tidak sebaliknya? Kita sangat mengenal dia tapi dia hanya sekedar kenal kita. Jadi kita suka Ki tapi merasa tidak bisa Ki memiliki begitu. Dan pasti kalau anak muda ya akan lakukan riset dan akan survei ke teman-temannya. Pergi tanya-tanya temannya tuh soal orang yang dia kagumi dalam diam. Datang ke temannya bertanya, ada teman yang dekat itu. Terus temannya bilang, ada bilang juga dekat dan tidak mungkinnya itu mau berpaling. Deh, ngaku nah pasti itu. Tapi sabar, baru satu survei itu tidak cukup. Jadi ya masih ada peluang. Tapi toh lebih baik mencintai atau suka sama orang yang suka dan mencintai kita supaya itu yang namanya kecewa tidak hadir di hidup tak. Aduh, kenapa jadi berbicara panjang lebar kak, tapi tidak ada titik pembicaraannya, ngelantur sendiri kalau begini. Begini paling, intinya itu tidak salah jadi cintai dia, tapi dia sulit untuk kita miliki. Mungkin saat ini semesta dan waktu belum izinkan Ki dan dia untuk bersama, tapi siapa tahu suatu saat nanti kau dan dia akan dikebersamakan. Oh ya, selamat berjuang untuk perasaan tak. Semoga orang yang kita cintai itu cepat sadar kalau kita mencintainya. Semoga ketidakmungkinan atau kemustahilan yang membatasi kita dan dia akan runtuh sehingga kalian bisa bersatu. Semoga saja. Tapi ada hal yang perlu kalian ketahui. Kalau hidupmu bahagia karena cinta, berarti kau harus siap menderita. Kalau hidupmu senang karena cinta, berarti kau harus siap sedih. Kalau kau tertawa karena cinta, kau harus siap kelak menangis. Kalau hidupmu manis karena cinta, kau harus siap kalau hidupmu nanti pahit. Kalau kau merasakan cinta adalah segalanya, kau juga harus siap akan cinta yang menghancurkan segalanya. Jangan menuhankan cinta, tapi cintailah Tuhan. Pacarita Podcast, semua yang ada di sini hanya cerita yang carutu, tapi soal hati pastinya yang paling tulus. Mari bercerita agar anu tahu suara hati kita. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit.
Jaga perasaan, jangan sampai kecewa oleh harapan diri sendiri yang terlalu tinggi. Dan tunggu episode Pacarita Podcast selanjutnya. Salam, selamat Ki, jangan lupa bahagia. Ulala.